Shalom saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa kabar saudara hari ini? Saya yakin dan percaya Anda semua tetap dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, jumpa lagi melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sungguh merupakan suatu kebahagiaan dan sukacita dalam hidup kita apabila kita boleh terlepas dan keluar dari masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini. Namun demikian, yang menarik adalah apa yang disampaikan oleh Yakobus dalam suratnya, pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua. Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Mengapa Yakobus mengatakan demikian? Yang pertama alasannya adalah agar ketika kita, saudara dan saya, pada saat kita menghadapi masalah, kesulitan, tantangan, pergumulan, atau bahkan pencobaan demi pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita tidak menjadi orang yang kemudian mudah putus asa, mudah menyerah, mudah pasrah, kemudian menjadi orang yang trauma, takut, menjadi orang yang kecewa, menjadi orang yang sakit hati, menjadi orang yang marah. Tapi sebaliknya, kita menghadapi persoalan, pergumulan, dan pencobaan itu dengan iman yang percaya bahwa Tuhan tetap setia menyertai hidup kita. Sekalipun kita diizinkan melalui pencobaan demi pencobaan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap ada dan tetap menyertai kita karena Dia Tuhan yang setia. Dengan iman yang bagaimana? Yang percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, termasuk pencobaan, itu tidak pernah melebihi kemampuan dan kekuatan dalam hidup kita. Artinya saudara dan saya pasti bisa melewatinya. Iman yang percaya bahwa ketika kita tetap berada dalam tuntunan Tuhan, kita bisa keluar dari masalah itu dan kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang berharga dari dalamnya. Yang kedua, mengapa Yakobus mengatakan demikian? Karena ada tujuan yang luar biasa di balik pencobaan-pencobaan yang dialami dalam hidup kita. Ada tujuan yang indah yang Tuhan kerjakan di balik masalah, kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini. Tujuannya untuk apa? Untuk menguji iman kita sehingga menghasilkan ketekunan. Karena Tuhan menghendaki hidup kita bukan hanya sekedar kita bertumbuh, tetapi kita juga berbuah dan berbuah yang matang, buah yang masak, dan itu yang Tuhan kehendaki agar lewat hidup kita bisa mempermuliakan nama Tuhan yang hidup. Nah, oleh karenanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, dibutuhkan respon dan sikap hati yang benar pada waktu kita mengalami pencobaan atau proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita ini. Sehingga dengan respon dan sikap hati yang benar akan membuat kita ketika kita menghadapi pencobaan, ketika kita menghadapi pergumulan demi pergumulan, kesulitan demi kesulitan, kita tidak hanya mendapatkan kekecewaannya saja, kita tidak hanya mendapatkan susahnya saja, kita tidak hanya mendapatkan lukanya saja, kita tidak hanya mendapatkan penderitaannya saja, tetapi di balik semuanya itu kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga, membuat kita makin dewasa, makin kuat, makin tekun, makin sabar. Kalau sikap hati dan respon kita benar, maka ada berkat di balik masalah yang kita hadapi. Masalah kecil, ada berkat kecil di baliknya. Masalah yang besar sementara yang kita hadapi, yakinlah bahwa di balik masalah yang besar itu ada berkat yang besar Tuhan sediakan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati hidup kita semuanya. Haleluya.